Halo minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Nihongo Ganbatte. Masih bersama saya, Rian Sensei. Belajar bahasa Jepang secara cepat dan mudah. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kata tunjuk benda serta beberapa fungsi partikel. Akan tetapi, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar dapat membangun channel ini lebih baik lagi dan bermanfaat. So minasang, benkyou gambarimashou. Baik, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi tata bahasa, kita belajar terlebih dahulu mengenai kosakata, pengertian, penggunaan, serta pengucapan secara tepat. So minasang, sasoku hajimemashou. Kita mulai. Oke, yang pertama ada kosakata kore, yang kore artinya adalah ini, sore itu, are itu, ya. Di sini ada pengertian yang sama, sore dan are, ya. Tapi nanti penggunanya berbeda, ya. Ilustrasinya nanti saya akan terangkan di tata bahasa. Oke, yang keempat ada kono, ada sono, ada ano, ya. Kono ini, sono itu, dan ano pun itu, sama seperti are dan sore. Di sini ada pengertian yang sama tetapi penggunaannya berbeda. Oke, sedikit saya akan terangkan bahwa dalam bahasa Jepang ini ada konsep yaitu koso ado, ya. Di sini di akhir kalimat do ini adalah sebuah kata tanya. Desu ka? Oke, yang pertama di sini kore, sore, are, kata tanyanya dore. Ini digunakan untuk menanyakan benda. Oke, yang kedua adalah kono, sono, ano, dan dono. Dono juga digunakan untuk menanyakan kata benda. Lalu ada koko, soko, asoko, dan doko, ya. Doko di sini digunakan untuk menanyakan tempat. Lalu yang keempat ada kochira, sochira, achira, dan dochira pun sama digunakan untuk menanyakan tempat. Oke, jadi konsep koso ado ini digunakan, ya, yang pertama ini untuk menanyakan atau menjelaskan mengenai benda. Yang kedua, konsep koso ado yang kedua adalah untuk menjelaskan atau di sini katanya doko dan dochira menanyakan tempat. Oke, jadi sedikit, ya, saya gambarkan konsep koso ado dalam bahasa Jepang ini. Oke, lanjut kita ke kosakata yang ketujuh, ada hong, ya. Di sini dibacanya bukan hon tapi hong. Desu ka? Lalu ada jisho, ada zashi, ya. Jisho kamus, zashi majalah, ya. Jadi cara bacanya zashi ketika ada su kecil lalu bertemu kata di depannya, ya, dibacanya menjadi double. Oke. Lalu ada simbung, ya, artinya koran. Lalu ada noto, ya. Minasang harus dipahami ketika ada strip panjang ini dalam katakana dibaca panjang, ya, noto. Oke. Lalu yang ke-12 ada techo, ya. Techo ini buku memo, ya, buku catatan boleh. Lalu ada meishi, ya. Meishi ini kartu nama. Oke, dalam, ya, kehidupan sehari di Jepang kartu nama ini sering digunakan, ya, ketika berkenalan, ya, khusus yang kegiatan formal seperti di perusahaan. Desu ka? Lalu ada kado, ya. Kado ini artinya kartu. Lalu ada terehon kado, artinya kartu telepon. Nah, mungkin untuk saat ini kartu telepon itu hampir jarang, ya, jarang digunakan karena hampir kebanyakan orang Jepang ini menggunakan smartphone, ya. Lalu ada enpitsu, ya. Enpitsu artinya dia pensil, ya. Lalu ada borupen, ya. Borupen di sini ada strip panjang borupen, ya. Lalu ada shapu, pensilu. Mungkin Minasang memahami pensil mekanik, ya. Kalau ini pensil manual gitu yang kita serut. Lalu kalau ini pensil mekanik, ya, yang kita pencet-pencet biasanya gitu, ya. Lalu ada kagi, ya. Kagi, ya, ini kunci, ya. Lalu ada tokei, ya. Tokei ini jam dinding, ya. Kalau jam tangan itu
boleh tambahkan jam tangan itu dengan ude doke desu nih ya. Oke, lalu ada kasa, lalu ada kabang ya. Kabang artinya di atas, ada terebi ya, televisi, radio desu ne, radio, kamera, lalu ada komputer ya desu ne. Jadi cara bacanya komputer atau hatsuonnya ya. Lalu ada jidosha ya, jidosha mobil, ataupun boleh juga kuruma ya, boleh. Lalu ada tsukue nih, artinya meja, ada isu ya, kursi, ada chokoreto ya, chokoreto coklat ya, kohi desu ne ya, kohi kopi, eigo artinya bahasa Inggris. Di sini ada nihongo ya, nihongo artinya bahasa Jepang. Lalu di sini ada titik-titik go atau nani-nani go. Di sini bahasa ya, contoh Indonesia go artinya dia bahasa Indonesia. Lalu contoh kedua misal Italia go artinya dia bahasa Italia ya. Terakhir contoh juga Spain go ya, Spain go artinya bahasa Spanyol. Oke, selanjutnya ada kata tanya nan ya. Kata tanya nan ini digunakan untuk menanyakan benda ya, nan di sini di show. Lalu ada so ya, artinya begitu ya. Ini nanti kita akan bahas di tata bahasa. Lalu ada chigaimasu ya. Chigaimasu ini pengertiannya bukan, tidak, betul atau salah, biasanya untuk penyangkalan bisa juga. So desu ka ya, begitukah? Oke, ini nanti kita bahas di tata bahasa. Lalu ada ano ya, ano ini ungkapan digunakan untuk menanyakan sesuatu, tapi intinya kita masih mikir apa yang mau ditanyakan, belum bisa untuk tertanyakan atau tersampaikan itu. Jadi ano, jadi masih mikir ya. Jadi ano ne, ano eto gitu, seperti itu. Lalu ada hong no kimochi desu ya. Jadi di sini ungkap ini ya, artinya ini atau ungkapan perasaan digunakan pada saat memberikan barang. Jadi pada saat kita memberikan barang ya, kita gunakan kore hong no kimochi desu ya. Jadi ini ya, barang dari saya ya. Oke, lalu ada dozo artinya silahkan atau mempersilahkan seseorang misalnya untuk melakukan sesuatu. Lalu ada domo ya, terima kasih ya. Lalu ada domo arigato gozaimasu ya. Perbedaannya apa sensei domo dengan domo arigato gozaimasu? Sebenarnya kalau domo ini dia lebih ke terima kasihnya itu ya sebatas biasa saja ya. Tapi ketika kita menggunakan domo arigato gozaimasu, kita mengungkapkan rasa terima kasih secara sungguh-sungguh. Lalu sedikit saya tambahkan, ada domo arigato gozaimashita gitu ya. Jadi apa sih perbedaannya sensei domo arigato gozaimasu dengan domo arigato gozaimashita ya? Jadi domo arigato gozaimasu digunakan pada saat mengungkapkan rasa terima kasih ketika ya, di sini saya namakan ketika ya itu kegiatan ya, kegiatannya ya belum terlaksana gitu ya, terlaksana. Jika domo arigato gozaimasu sebaliknya, yaitu ketika kegiatannya sudah ya. Kalau domo arigato gozaimasu kegiatan atau kebaikannya ya, ya kebaikannya belum terlaksana. Sedangkan domo arigato gozaimasu kebaikannya telah terlaksana. Maka kita ungkapkan kepada lawan bicara kita domo arigato gozaimasu.
Lalu ada korekara osewani narimas. Artinya mulai dari sekarang saya akan meminta bantuan Anda. Ya, di sini dipakai pada saat pertama kali bertemu, atau misalnya situasinya seperti kita masuk ke lingkungan baru. Misalnya kita bertemu dengan tetangga, ya. Lalu misalnya kita di perusahaan, ya, di perusahaan kita kepada teman-teman korekara osewani narimas, ya, karena saya akan banyak merepotkan. Oke, yang terakhir adalah kochira koso yoroshiku desu ka, ya. Jadi terminasang mohon dipahami untuk pengertian daripada kosakata, lalu pengucapan serta penggunaan secara tepat. Oke, minasang, bagaimana? Jika ada yang kurang mengerti, silakan tanyakan di kolom komentar. So, minasang, sekarang kita akan masuk ke materi tata bahasa di bab 2 ini. So, minasang, sasoku hajimemashou. Baik, minasang, masuk kita ke materi bab yang kedua. Masih di pola kalimat sederhana, yaitu kata benda 1 diterangkan oleh kata benda 2. Desu ka? Oke. Akan tetapi pada bab ini, ya, implementasinya kita menggunakan kata petunjuk benda, yaitu kore, sore, dan are, serta nanti ada kono, sono, dan ano. Baik, sebelum masuk ke pola kalimat, sedikit saya akan terangkan mengenai pengertian dan penggunaan daripada kore, sore, are. Oke. Kore ini digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dengan pembicara, ya. Nanti ilustrasinya ada. Selanjutnya, sore digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dengan, ya, di sini kuncinya dekat dengan lawan bicara dan jauh dari si pembicara. Desu ka? Oke. Baik, yang ketiga, are digunakan untuk menunjukkan benda yang jauh dari pembicara dan lawan bicara. Oke, di sini ilustrasinya, oke, dapat dilihat korewa neko desu. Oke. Ini pembicara dan ini lawan bicara, ya. Ini dekat si pembicara, jauh dari lawan bicara. Lalu yang kedua, sorewa neko desu. Perhatikan benda ini dekat dengan lawan bicara dan jauh dari si pembicara. Oke, yang ketiga, are di sini si pembicara dan lawan bicara jauh daripada benda, maka digunakanlah are, ya. Jadi sore itu dan are itu disinilah perbedaannya, sedangkan kore tentunya artinya adalah ini, ya. Baik, selanjutnya contoh kalimat, ya. Di sini korewa hong desu, artinya ini buku. Boleh juga bentuk negatif, misalnya korewa hong dewa arimasen. Jadi boleh minasang positif atau negatifnya. Dewa arimasen, atau misalnya korewa hongja arimasen, artinya ini itu bukan buku. Desu ka? Kedua, korewa kabang desu, ini tas, atau boleh juga ini adalah tas, itu boleh, ya. Jadi arti itu tergantung daripada kelaziman, ya, dan tetap enak didengar atau tidaknya, ya. Oke. Sorewa jiso desu, yaitu kamus. Sorewa meshi desu, itu kartu nama. Arewa enpitsu desu, itu pensil. Dan arewa kage desu. Desu ka? Ya, boleh minasang juga gunakanlah bentuk negatif, boleh. Baik, selanjutnya di pola kalimat yang kedua adalah masih sama dengan pola kalimat yang pertama, yaitu penggunaan kata kono, sono, ano, ya. Arti sama, ya, seperti kore, sore, are, tetapi ada perbedaannya, ya. Di sini kata tunjuk ini digunakan untuk menunjukkan benda yang, ya, yang ditunjuk. Tetapi kono, sono, ano di sini perbedaannya, ya. Tetapi kono, sono, ano wajib ada kata benda terlebih dahulu setelah kata tunjuk tersebut. Contoh di sini, kono
kabang ya. Jadi setelah kata tunjuk ini harus ada kata benda. Jadi tidak bisa kono wa hong des ya, atau kono wa watashi no des, ini nggak bisa ya. Jadi harus setelah kata kono sono ano harus ada kata benda. Contoh lagi di sini ano hito ya. Contoh lagi sono enpitsu ya. Contoh kalimatnya ano hito wa dare desu ka, orang itu siapa desu ka. Contoh yang ketiga sono enpitsu wa abc no enpitsu desu. Jadi tidak bisa minasang kono sono ano ini bertemu langsung dengan partikel, itu tidak boleh. Jadi harus ada kata benda terlebih dahulu ya, kata benda yang akan diterangkan. Oke, selanjutnya masuk ke pola kalimat yang ketiga. Pola kalimat yang ketiga adalah penggunaan dari kata ya sodes dan soja arimasen. Jadi apabila kalimat katanya yang predikatnya kata benda ketika menjawab positif, maka menggunakan kata hai sodes. Akan tetapi jika negatif menggunakan ie soja arimasen, ataupun boleh menggunakan ie chiga imasu. Contoh, sore wa terehon kado desu ka? Hai, so desu. Jadi kita mengiyakan jawabannya minasang menggunakan hai, so desu. Tapi jika penyangkalan are wa kabang desu ka? Ie soja arimasen desu ka? Ataupun ie chiga imasu. Oke, selanjutnya adalah contoh kalimat sore wa terehon kado desu ka? Apakah itu kartu telepon? Ketika menyangkal maka jawabannya ie chiga imasu desu ka. Baik, sekarang masuk ke pola kalimat yang keempat, yaitu pola kalimat 1K dan kalimat 2K ya. Fungsinya di sini pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan terhadap lawan bicara untuk memilih satu di antara dua atau lebih benda yang ditanyakan desu ka ya. Jadi boleh misalnya ada kalimat 3, kalimat 4, kalimat 5 desu ka ya, boleh. Jadi mengcompare dan disuruh untuk memilih. Oke, contoh kalimat kore wa enpitsu desu ka? Bolpen desu ka? Ya, jadi memilih ya, apakah itu bolpen atau pensil ya. Yang bertanya mungkin samar ya, biasanya seperti itu. Jawabannya bolpen desu, atau boleh juga menggunakan kore wa bolpen desu, boleh. Oke, yang kedua kore wa noto desu ka? Memocho desu ka? Apakah itu buku catatan atau buku memo ya, misalnya. Jawabannya buku memo. Jadi si lawan bicara memilih buku memo desu ka. Catatan di sini dalam menjawab pertanyaan di atas tidak boleh menggunakan kata hai ataupun ye ya. Jadi langsung menjawab daripada kata benda yang ditanyakan, seperti itu. Jadi tidak boleh ada kata hai dan ye karena tidak ada kata tanya. Baik, sekarang pola kalimat yang kelima ya. Pola kalimat ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa kita juga belajar partikel ya, masih dengan partikel no. Di sini fungsi partikel no ya untuk menghubungkan dua kata benda desu ka. Tapi pada bab 2 ini fungsi partikel no ini lebih spesifik ya, digunakan untuk menjelaskan tentang kata benda dua ya. Jadi kata benda itu apa sih, lalu dijelaskan oleh kata benda pertama. Dan jangan lupa ya, di tengah-tengah wajib ada partikel no ya. Contoh, kore wa komputa no hong desu desu ka ya. Artinya di situ ini buku komputer. Oke, jadi kata benda dua menjelaskan daripada ya kata benda pertama desu ka ya. Oke, jadi asal muasalnya seperti ini. Kore wa hong ya, karena samar maka dijelaskan
korewa komputer ya, korewa komputer. Nah di sini karena ada kata benda dan ada kata benda dan mesti menjadi satu kesatuan, maka menggunakan partikel no. Nah, secara lurus dia harus menggunakan partikel. Lalu yang kedua, sorewa nihongo no jisho desu ya, itu kamus bahasa Jepang ya. Jadi di sini kata benda 2 menjelaskan kata benda 1 ya. Asal muasalnya jadi seperti ini sederhananya. Sorewa jisho desu ya, itu kamus, maka diterangkan ini kamus apa ya, kamus bahasa Jepang ya. Di sini asal muasal seperti ini, nihongo jisho, lalu kita tambahkan no ya, karena di sini kata benda, di sini kata benda. Oke. Dan yang terakhir adalah contoh arewa jidosha no zashi desu, itu majalah mobil ya. Jadi asal muasalnya seperti ini ya, itu majalah desu ya. Karena ingin lebih jelas lagi maka gunakanlah kata benda kedua. Di sini kata benda kedua adalah jidosha ya, kata benda pertama tadi adalah zashi. Oke. Lalu di sini ada partikel no, karena di sini kata benda dan jadi satu kesatuan desu ka. Oke. Baik, selanjutnya ke fungsi no yang ketiga ya. Fungsi partikel no di sini untuk menunjukkan kepunyaan ya, atau kepemilikan. Desu ka. Contoh kalimat korewa watashi no hon desu. Desu ka. No di sini ya mempunyai makna kepemilikan. Jadi ini buku saya, seperti itu. Oke, lalu sorewa yan sang no kabang desu. Ini tas milik ya saudara Yan, atau punya saudara Yan. Contoh kalimat tanyanya, arewa dare no kabang desu ka? Itu tas milik siapa? Jawabannya misalnya Sato sang no kabang desu, itu tas milik saudara Sato. Oke, di contoh kalimat kedua, kono kabang wa anata no desu ka? Ya, jadi sensei di sini seharusnya ada kata kabang juga. Karena di sini terlalu banyak ya, karena di depannya sudah ada kata benda, maka boleh dihilangkan. Ya, jadi tas ini apakah milik Anda? Ya, jawabannya iye watashi no kabang ja arimasen, ataupun boleh Anda hilangkan kabangnya karena sudah jelas dua si pembicara dengan lawan bicara sudah tahu apa yang dibicarakan, maka kabangnya boleh dihilangkan. Jadi iye watashi no ja arimasen atau watashi no dewa arimasen. Ini bukan tas milik saya. No di sini ya sudah bermakna ada kabang. Desu ka. Jadi seperti itu. Baik, dan yang terakhir ya, pola kalimat terakhir ya, pada bab 2 ini kita belajar penggunaan kata daripada so desu ka ya. Kata so desu ka ini ya minasang digunakan saat memperlihatkan bahwa kita ya mengikuti alur pembicaraan ya daripada lawan bicara. Dan catatan di sini intonasi pada akhir tidak dinaikkan ya. Jadi unsur keterkejutannya sedikit saja gitu ya. Oke, jadi contoh kalimat kono kabang kono hon wa anata no desu ka? Iye chigaimasu. Tidak. Ya, atau bukan milik saya. Lalu kita jawab so desu ka ya. Oh gitu. Nah, di sini sedikit ada rasa keterkejutan ya. Hati-hati dalam penggunaan so desu ka ini. Oke. Lalu yang kedua, sore wa kamera no zashi desu ka? Apakah itu majalah kamera? Jawabannya hai so desu ya.
Ya betul. So desu ka? Ya, oh begitu. Desu ka. Jadi minasang mengikuti daripada alur pembicaraan apa yang dibicarakan oleh lawan bicara. Desu ka. Dan yang terakhir kita masuk ke percakapan atau kaiwa. Oke. Oke, kaiwa di sini diperhatikan ya, gampang sekali ya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, arewa nan desu ka? Apa itu? Ya, jawabannya arewa kabang desu ka. Lalu, dare no kabang desu ka? Tas milik siapa? Yan sang no kabang desu. Tas milik saudara yang desu ka. Lalu sedikit tambahan. Oke, di sini ada rumus ya dalam menjawab kore, sore, are. Jika pertanyaannya kore, maka jawabannya itu sore. Oke, begitu sebaliknya jika pertanyaannya are, maka jawabannya adalah are juga. Oke, sedikit tips. Jadi jika pertanyaannya kore, maka jawabannya sore, ataupun sore jawabannya are. Jika jawaban pertanyaannya are, jawabannya pun are. Begitupun sebaliknya. Desu ka? Baik, cukup sekian untuk pembelajaran di bab 2 ini ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Oke, sebagai penutup, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini lebih baik lagi dan bermanfaat. So minasang, mata kondo aimashou.